dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Allah yang berotoritas untuk memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan WL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, petugas kolektor, semuanya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai kami dan pakai kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah kepada kami hati penuh sukacita supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita bersukacita dengan kita memuji Tuhan karena kita bersama Yesus. Kita yakin dan percaya kita bisa melakukan perkara yang besar karena Yesus sudah menjadikan jalan keluar dari masalah kita semua. Mari kita bersukacita bersama Yesus lakukan perkara yang besar.
Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya firman Tuhan itulah yang akan membentuk setiap kami. Firman Tuhan itulah yang akan memproses kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pujian yang sudah mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami mau seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. WL singer musik yang sudah memandu kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, biar Engkau mau siapkan bejana-bejana kehidupan kami ini untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau akan menyatakan isi hati Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang Engkau pakai. Biarlah hikmat dan pengurapan Tuhan, otoritas Allah turun atas hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi pegangan hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang ingin mengambil benih-benih firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan akan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan berkonsentrasi penuh dan menyiapkan hati kami terhadap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Saya ucapkan selamat pagi. Ya, selamat kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berhadapan dengan merah-merah semuanya ya, saudara. Sepertinya ini kampanye PDI ya, saudara ya. Ya, puji nama Tuhan karena pada pagi hari ini sesuai yang sudah di-share dalam grup GBIS, hari ini kita bersuka cita ya, saudara ya. Ya, hari ini juga kita masih ada di bulan yang pertama dalam bulan Januari ya, tetapi kita sudah ada 22 hari ya di dalam tahun 2023 ini, dan hari ini kita adalah berbahagia saudara ya. Karena apa kita bersyukur? Karena perlu saya memberitahukan kepada saudara bahwa kemarin tanggal 21 Januari itu adalah tepat ulang tahun GBIS ya. Itu sebabnya kemarin saya agak terlambat men-share pengumuman karena kami harus berkontak-kontak dengan MD Jatim dan kami harus membuat apa itu namanya ya, yang saya sudah share juga di grupnya GBIS kita, bahwa semua hamba-hamba Tuhan GBIS harus mencantumkan foto dalam link apa ya, karena saya saudara ya. Nah itu saya kirimkan, dari kita ada kotak-kotak, akhirnya bisa, dan saya sudah bagikan itu kepada MD Jatim Bali, dan saya sudah masukkan juga di dalam grup GBIS ya. Ada foto saya di situ ya. Jadi kemarin itu genap usia ke-71 GBIS. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Ya, bertepatan juga pada hari ini ya, adalah hari tahun baru Imlek 2023 ya, yang kata orang apa? Tahunnya ini tahun apa saudara? Tahun kelinci ya. Iya. Ya, puji nama Tuhan. Apa itu kelinci artinya ya? Ya, kita tidak percaya dengan ramalan-ramalan itu, tapi kita percaya kepada Tuhan ya. Memang kalau dikait-kaitkan bisa sih saja sama, bisa ya, bisa. Kalau tahun pengharapan ya, kita memang harus berpengharapan kepada Tuhan tentunya ya. Puji nama Tuhan. Bagi saudara-saudara yang merayakan ya, Imlek ini, saya ucapkan apa? Kongsi Pak Cai ya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena kita GBIS Hermon Bangil dapat masuk di dalam persekutuan kita MD Jatim Bali ya. Puji nama Tuhan. Kalau mungkin gereja-gereja yang lain saudara itu mengadakan ucapan syukur saudara ya, tetapi kalau kita ya seada-adanya sajalah. Yang penting kita gereja lokal, yang penting adalah kita berdoa supaya GBIS tetap maju. Betul? Amin saudara. Saudara mau berdoa bahwa GBIS akan tetap maju terus?
Ya, haleluya, amin ya saudara. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat ya bersamaan ya ini ya hari ulang tahun GBIS, terus ulang tahun baru Imlek 2023. Saya gabungkan saja ya saudara ya firman Tuhan pada pagi hari ini ya sebagai rasa toleransi. Kita pun harus berbagi sukacita dengan mereka yang merayakan. Tidak salah saudara, ya tidak salah kalau kita pun ikut merayakan. Karena apa saudara? Rasa kebersamaan di dalam negara kita. Dalam negara kita ini kalau tidak salah ada 5 agama yang disahkan oleh pemerintah kita, ya termasuk apa ini ya? Kongsi Pak ini apa? Buddha atau Konghucu? Buddha. Konghucu ya, ya puji nama Tuhan, ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Mayasari yang sudah men-share dalam grup GBIS ya. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil sesuai dengan renungan juga yang saya kirimkan pada hari Sabtu ya, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya, jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah segala sesuatu ada waktunya. Ya, mari kita akan baca bersama-sama apa itu Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Mari kita akan baca bersama-sama Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ke 11. Ya. Mungkin tidak akan saya bahas satu-satu mengingat waktu ya saudara ya panjang, tapi akan saya ambil yang pertama dan ayat yang ke-11 nanti ya. Tetapi dalam pembacaan saya akan baca kesemuanya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11, saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. 5. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat yang ke-6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. 7, ya, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. 9. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? 10. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat yang ke-11 perhatikan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. 11 ayat sudah kita baca ya, saudara terkasih. Saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-11 semuanya ada waktu sepertinya bertentangan. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Sepertinya kontradiksi ya saudara ya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Kalau ayat 1 ditekankan segala sesuatu ada waktunya, dan ayat yang ke-11 diakhiri dengan ia membuat segala sesuatu yang ada waktunya dan indah pada waktunya. Ya, puji nama Tuhan saudara yang terkasih. Dan yang kedua dikatakan dalam ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara, kalau kita berbicara kekekalan itu ada dua. Mati yang kekal atau hidup yang kekal. Mana yang saudara pilih?
kita harus dihadapkan dengan satu di antara dua pilihan. Ya, tentunya kita akan mencari hidup yang kekal, ya saudara yang terkasih. Nah, tetapi di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan manusia, ya ayat yang 11 ya saudara. Hal yang ketiga dikatakan bahwa manusia tidak akan dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelaminya, saudara. Jadi manusia tidak dapat menyelami apa-apa yang dikerjakan Allah terhadap kita manusia. Tidak bisa kita menyelaminya. Kalau kita melihat diperbandingkan dalam perjanjian baru, ya di dalam Roma pasal 11 ayat 33 dan ayat yang ke-34, di situ dikatakan bahwa pikiran Allah tidak dapat kita selami oleh pikiran kita manusia yang sangat amat terbatas. Kok bisa ya Allah begini ya? Kenapa Allah mengerjakan saya begini ya? Kenapa Allah melakukan saya begini ya? Kenapa Allah memperlakukan saya begini ya? Acap kali saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, acap kali itu harus bertentangan dengan akal pikiran hati kita. Tetapi saudara, itulah maksud Tuhan. Sepertinya Tuhan kejam. Kenapa Tuhan saya sudah begini, saya sudah begitu, kenapa Tuhan izinkan saya harus mengalami seperti ini? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan Allah terhadap kita acap kali bertentangan dengan akal pikiran kita, dan kita tidak dapat menyelami pikiran Allah. Atau kita baca saja cepat-cepat ya. Roma 11 ayat 33 sampai 34 supaya saudara tahu betul kan bahwa kita tuh tidak bisa menyelami pikiran Allah. Allah bisa menyelami pikiran kita, tetapi kita dengan akal pikiran kita yang sangat terbatas, kita tidak bisa loh menyelami pikiran Tuhan. Kenapa Allah kok berbuat begini ya? Kenapa Allah berbuat begitu ya? Padahal saya sudah begini dan saya sudah begitu. Nah, saudara, nah di sini dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, jalan-jalan Tuhan maksudnya ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Istri kadang-kadang bisa loh mengetahui pikiran suami, begitu juga dengan sebaliknya. Suami acap kali juga bisa mengetahui pikiran istri. Orang tua dapat memahami pikiran anak-anak, tetapi bagaimana dengan pikiran Tuhan? Tidak ada satupun manusia yang dapat menyelami pikiran Tuhan. Ya, itu sebabnya ada satu pujian yang mengatakan, ajarku mengerti segala rencanamu. Ya, itu kita naikkan pujian itu kepada Tuhan. Ajarkan aku Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Perjalanan hidup kita masih panjang, saudara. Masih panjang. Sekarang masih tanggal 22, masih di bulan yang pertama Januari, masih 22 hari kita berada di tahun 2023. Ya, saudara, perjalanan hidup kita masih panjang. Untuk kita ke tanggal 31 Desembernya, waduh, panjang ya rasanya saudara ya. Ya, orang berkata waktu itu rasanya tidak terasa. Tahu-tahu betul sudah tahu Desember, ya. Tahu-tahu sudah berganti tahun, ya. Orang berkata seperti itu tidak terasa, saudara ya. Nah, begitu juga kalau kita mengikuti perjalanan hidup kita, saudara. Kita tahu kita punya anak, kita punya cucu, ya saudara ya. Anak-anak kita bertambah besar, ya kan? Anak-anak kita bertambah besar. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua? Kita tambah apa, saudara? Kalau anak-anak kita tambah besar, bertambah umurnya, lalu bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai omanya mungkin? Bagaimana, saudara? Ya, kita pun juga bertambah tua, saudara. Anak-anak bertambah besar, kita orang tua, usia kita pun juga bertambah. Ya, nah itulah perjalanan hidup. Dan kita menjalani hidup ini, saudara yang terkasih. Firman Tuhan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya katakan dalam bulan Januari ini
dalam setiap minggunya firman Tuhan ada keterkaitannya. Firman Tuhan minggu yang lalu mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengawasi hidup kita dari awal sampai akhir tahun. Tuhan mengawasi kehidupan kita dari bulan Januari sampai di bulan Desember, dari awal sampai pada akhirnya. Kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu, bahwa mataku akan mengawasi perjalanan hidupmu dari awal sampai pada akhirnya. Arti kata berarti Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dalam perjanjian baru pun dipertegas oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun berkata dalam Injil Matius 28, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan bukan janji kaleng-kaleng, bukan saudara. Tetapi janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Asal kita mengimaninya, saudara ya. Nah, saudara yang kekasih, kembali dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi dikatakan kita akan melihat sesuatunya. Sesuatu ada waktunya. Sesuatunya itu apa? Waktunya itu pun kapan? Bila? Kapan? Kalau kita berbicara waktu, kapan? Bila? Ya. Dan sesuatu itu sesuatu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Saudara, kita pernah mendengar ya seorang puitis yang pernah berkata bahwa apa ya yang dikatakan bahwa dunia ini adalah panggung apa saudara? Betul ya saudara ya. Seorang puitis berkata bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Sandiwara judulnya apa? Nah, saudara, kalau kita aplikasikan dalam hidup ini, bahwa hidup ini penuh sekali dengan cerita. Selama kita hidup dalam dunia, hidup kita penuh dengan cerita. Ya, seperti seorang puitis tadi. Ya, bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara, saudara. Dan yang mewarnai cerita ini adalah siapa? Diri kita sendiri, ya, bukan orang lain, bukan. Diri kita sendirilah yang mewarnai hidup kita. Ya, acap kali kita suka, acap kali kita duka. Ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada gagal, ada sukses, ya, ada berkat, ada apa? Kebalikannya berkat apa? Ada krisis, ya saudara ya. Nah, dan lain-lain, saudara. Nah, kapan cerita itu akan mendatangi kita? Kapan cerita itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, kita pun nggak tahu, saudara. Saya katakan 2 minggu yang lalu, kita masuk tahun 2023 itu seperti buku yang masih tertutup, yang tidak tahu di dalamnya bagaimana warna hidup kita, bagaimana kita tidak tahu, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tidak usah ngomong hari esok, 1 jam kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, ya, kapan cerita itu mendatangi kita? Tidak ada yang tahu. Ya, saudara, kita ingat bahwa hidup ini penuh sekali dengan satu rahasia. Dan sering kali saya berkata bahwa hidup kita itu seperti secepat apa, saudara? Membalik telapak tangan. Itulah kehidupan manusia. Hidup kita penuh dengan rahasia-rahasia. Di mana, saudara, rahasia hidup kita hanya ada di siapa, saudara? Rahasia hidup kita ada di siapa, saudara? Hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kita tidak bisa menebak nanti bulan sekian, tahun sekian saya begini, tidak bisa, saudara. Peramal sekalipun
Peramal kadang-kadang meramal dirinya sendiri, meleset, saudara. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Rahasia hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, saudara, saya memberikan contoh ya. Saya memberikan contoh satu kehidupan ini, saudara ya. Nah, saudara pernah melihat, pernah merasakan ya, waktu seseorang bayi ya, seorang bayi lahir. Nah, terus bayi itu gimana, saudara? Begitu bayi itu lahir, yang kita dengar itu apa, saudara? Nangis, ya. Begitu bayi lahir, nangis, ya. Nah, itu adalah tangisan, saudara. Kita tertawa ya, bahagia, ya, menyambut kehadiran sang bayi, ya, saudara. Tetapi begitu bayi itu lahir, bayi itu akan menangis, ya. Tetapi, saudara, ketika seseorang meninggal dunia, mati, gitu ya, saudara ya. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau tadi dengan kelahiran bayinya yang nangis, kitanya yang ketawa. Puji Tuhan lahir, ya. Si bayi nangis. Tetapi bagaimana kelak nanti? Pada waktu orang meninggal, ya, orang yang ada di sekitar kita bagaimana? Menangis. Apakah kita salah menangis kalau ada orang meninggal? Mungkin orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, ya, saudara kita. Kalau kita menangis, apakah salah? Tidak. Ya, tapi tidak boleh susah yang terlalu berlebihan, ya, saudara ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan mungkin menangis. Terdengar suatu tangisan. Nah, lain kan bedanya orang yang lahir dengan orang yang meninggal. Itulah jalan kehidupan, saudara. Nah, sekarang dunia penuh dengan air mata. Dunia adalah panggung sandiwara. Seperti tadi bayi lahir nangis. Orang yang ada di sekitar kita tertawa. Tapi begitu orang itu meninggal, orang yang ada di sekitar kita menangis. Tetapi bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Orang yang meninggal di dalam Tuhan, ya. Saya bercerita orang yang meninggal di dalam Tuhan. Kita nangis. Tetapi bagaimana dengan orang yang meninggal di dalam Tuhan? Kira-kira ikut nangis, saudara? Enggak ya, saudara ya. Lalu bagaimana? Orang yang meninggal itu bersukacita, saudara. Ya, bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya, ya. Dia sudah mendapatkan kekekalan, hidup yang kekal. Jadi itu adalah menjadi suatu keyakinan saudara juga. Ketika aku nanti Tuhan panggil pulang, boleh orang di sekitarku, anak, istri, suami boleh nangis, tetapi aku yakin aku akan tertawa dan tersenyum karena aku sudah melihat Tuhan. Ya, begitu ya, saudara ya. Nah, saudara, selama kita berada dalam dunia, saudara, berarti apa yang harus kita perhatikan? Ya, ceritanya dalam dunia seperti itu, panggung sandiwara, banyak cerita, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak cerita A, B, C, D, mungkin sampai Z ceritanya dalam kehidupan kita. Jadi sekarang, saudara, selama kita berada di dalam dunia, apa yang harus kita perhatikan sekarang? Saudara, semua manusia akan mati dan kita harus mempersiapkan itu semuanya. Saya dapat hemi loh, saudara ya. Enggak. Tetapi kita harus mempersiapkan kelak kita. Bagaimana kita nanti ketika Tuhan panggil kita pulang? Nah, jadi sebelum itu, selama kita masih Tuhan izinkan berada di dalam dunia, apa yang harus kita perhatikan? Uang kita? Harta kita? Tidak. Apa yang harus kita perhatikan? Adalah iman kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita sampai pada langkah kita yang terakhir. Jangan sampai kita putus, saudara. Jangan sampai kita putus di tengah jalan iman kita.
Kita harus mempertahankannya. Kita harus memperhatikan iman kita. Kita berjalan dengan iman. Kita hidup dengan iman. Saudara, apa arti iman? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita sampai akhir hidup kita. Bukan sampai saya tua, bukan. Saya akan percaya kepada Tuhan Yesus saya sampai umur saya 80 tahun karena saya sudah dapat bonus. Bukan, saudara. Tetapi kita harus tetap iman, percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir langkah hidup kita yang terakhir. Mungkin kita tidak sempat bisa ke gereja karena sakit, saudara. Kita melihat di tempat kita, ya, seperti Bapak Hari, Ibu Maridi, yang mereka memang sakit, saudara. Tuhan tahu itu tidak bisa ke gereja. Tetapi kita harus tetap yakin, sekalipun dia harus terbaring di atas tempat tidur, sekalipun dalam keadaan yang tidak berdaya, tetapi dia adalah tetap mempertahankan iman kekristenannya kepada Tuhan. Ya, baik, puji nama Tuhan. Sekarang, saudara, bagaimana sekarang pandangan hidup kita? Kita harus memperhatikan iman, ya, saudara. Ya, semua kita setuju, ya. Bukan memperhatikan kekayaan, ya. Bukan memperhatikan uang kita, ya. Bukan, ya. Bukan memperhatikan jabatan predikat kita, bukan. Tetapi kita harus memperhatikan iman kita kepada Tuhan. Sekarang bagaimana pandangan hidup kita? Firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap berfokus. Dalam kita beribadah secara organisasi, kita harus fokus kepada GBIS. Sekali kita cinta GBIS, harus cinta kepada ayo saudara, kita membuat moto loh, hamba Tuhan, semua hamba Tuhan. Sekali GBIS tetap GBIS. Kecuali memang ada perkecualian kalau pindah atau apa. Jangan berarti mungkin minggu ini saya GBIS, minggu depan saya ini, minggu depan saya ini. Waduh, banyak macam-macam gereja. Nanti kalau sudah ada apa-apa, waduh, bingung. Ini dilayani oleh siapa? Banyak sekarang terjadi seperti itu. Jadi saudara, bagaimana pandangan hidup kita? Kita harus fokus. Kita beribadah di tempat ini, GBIS. Fokus kita adalah kita ke GBIS. Ya. Nah, saudara, kita beralih. Sekarang ini, hari ini adalah tahun baru Imlek 2023. Ya, dimana dikatakan ini adalah merupakan tahun kelinci. Katanya artinya adalah tahun pengharapan. Ya, kita tidak percaya dengan ramalan-ramalan mereka yang artinya begini dan begitu. Tetapi sekarang bagaimana? Apa kata firman Tuhan? Dengan tahun 2023 yang katanya tahun kelinci, bagaimana dengan kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, saudara? Ya, segala sesuatu itu seperti saya katakan Mazmur 23, ya, tidak secara kebetulan kita berada di tahun 23. Saya menyampaikan firman Tuhan Mazmur 23 karena itu adalah janji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana saudara? Apa kaitannya dengan firman Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun kelinci, katanya tahun yang penuh dengan pengharapan? Bagaimana keterkaitan itu dengan ayat Alkitab? Mari kita buka sekarang Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Bukan saya gadok-gadok, tidak ya. Tetapi mari kita akan membaca keterkaitannya. Katanya tahun pengharapan, tapi bagaimana dengan versi Alkitab? Ya, Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Silakan saudara melihat di layar LCD. Saya akan membacakannya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Dengar, tetapi ini yang kulakukan. Aku, apa saudara? Mengingat atau melupakan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa
yang ada di hadapanku. Ini nasihat firman Tuhan untuk kita semuanya. Ya, apa yang kulakukan? Aku melupakan apa yang ada di belakang, dan sekarang aku akan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Pertama, saudara, dikatakan adalah, yang masih ada lanjutannya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa, saudara? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, melalui ayat ini ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama adalah melupakan apa yang ada di belakang kita. Wis gak usah noleh, ya, apa-apa yang ada di belakang kita. Waduh, A, B, C, D sampai Z. Aduh, sing elek, aduh, sudah. Ayo kita melupakannya. Gak usah menoleh, saudara. Yang elek itu kita tinggal. Ya, firman Tuhan katakan jangan kita menoleh ke belakang. Kalau kita menoleh ke belakang jadi apa, saudara? Kalau kita menoleh ke belakang, waduh, mengingatkan kesalahannya orang itu. Waduh, saudara. Waduh, tidak boleh kita menoleh ke belakang, ya. Kalau kita menoleh ke belakang, seperti istidrot menjadi tiang garam. Ya, saudara, jangan menoleh ke belakang. Melupakan apa yang terjadi di belakang. Kemudian yang kedua, apa, saudara? Mengarahkan diri kepada apa, saudara? Apa yang ada di hadapanku. Betul kan, ya? Melupakan yang di belakang, mengarahkan diri apa yang ada di hadapanku. Kemudian yang ketiga apa, saudara? Apa, saudara? Saudara ikut bacakan tadi? Ikut berlari-lari. Nah, kepada tujuan. Untuk apa, saudara, berlari-lari? Untuk memperoleh hadiah. Saudara mau dapat hadiah, saudara mau dapat berkat, harus lari, saudara, kepada tujuan. Panggilan surgawi, yaitu panggilan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, melupakan sesuatu dari ingatan kita itu bukan sesuatu yang mudah. Memang melupakan segala sesuatu itu bukan hal yang mudah, saudara. Apalagi itu sudah mengecewakan kita, menyakiti kita. Waduh, rasanya susah, sulit untuk kita melupakannya. Karena mungkin itu menjadi suatu trauma dalam hidup kita. Betul, saudara. Untuk melupakannya, apa yang ada di belakang kita, sepertinya sesuatu yang sulit. Tetapi, saudara, bukan juga sesuatu yang sulit, ya, saudara. Kalau tadi meninggalkan itu bukan sesuatu yang mudah kita melupakan. Rasanya sih eling-eling, inget-inget terus, karena menjadi trauma. Ya, saudara, bukan sesuatu yang mudah untuk kita melupakan. Tetapi, saudara, bukan juga sesuatu yang sulit untuk kita melupakannya. Tergantung dari kita sendiri, saudara. Ya, kalau kita memiliki Yesus yang ada dalam hidup kita, maka itulah pengharapan kita. Aku tidak mau menoleh ke belakang, aku mau mengarahkan diri ke depan. Aku akan melihat Yesus Kristus yang ada di depanku, karena Dia adalah pengharapanku. Amin, saudara. Ya, kita melihat ke depan, saudara, ya. Kita melihat ke depan. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Kemudian mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kita hidup dan berjalan dalam tahun 2023 ini adalah dengan iman. Dengan iman, saya akan hidup, saya akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan iman, saudara. Saudara, dengan iman artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya pengharapan. Ya, saudara. Jadi bukan karena tahun ini, karena tahun kelinci. Pengharapan, betul, boleh dibilang seperti itu. Tetapi untuk kita sebagai anak-anak
Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, kita mau mengarahkan diri ke depan, melihat ke depan, kita melihat Tuhan Yesus Kristus yang ada di depan kita, dan itulah yang menjadi pengharapan kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, mungkin kalau menurut perhitungan kalender Cina, mungkin memang ini tahun kelinci memang ada hitung-hitungannya ya, saudara ya. Nah, saudara, tidak apa-apa, silakan itu menurut perhitungan. Tetapi sekali lagi bagi kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya, dengan iman, ya, kita menjalani hidup ini, ya, dan kita yakin bahwa tahun ini adalah tahun pengharapan buat kita. Tahun ini adalah tahun berkat buat kita. Amin, saudara. Ya, jangan kita mau, pokoknya tahun ini tahun kelinci, tahun pengharapan. Saudara, kita harus pakai versi Alkitab, saudara. Kita harus pakai versi Alkitab. Kita mengarahkan diri ke depan, melihat Yesus yang ada di depan kita. Yesus yang ada di depan kita, itulah pengharapan. Jadi saudara, kita masuk, kita menjalani, kita hidup dalam tahun 23 ini sebagai tahun pengharapan, sebagai tahun berkat, sebagai tahun kesuksesan. Mungkin selama ini kita mungkin gagal, tetapi yakinlah saudara, dengan iman, mari kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun kesuksesan buat aku. Ya, tahun berkat buat aku. Amin, saudara. Amin ya, saudara. Merupakan tahun pengharapan buat kita. Nah, saudara, pertama dan kedua sudah kita bahas ya, saudara. Saya cepat saja. Dan yang ketiga dikatakan berlari-lari menuju kepada tujuan. Nah, saudara, berlari-lari, saudara. Jadi, saudara, tahun ini kita tidak boleh santai-santai. Ya, aku santai aja lah. Pokoknya aku ke gereja, cukup. Saudara, kita tidak boleh santai-santai. Kita tidak boleh diem aja, pokoknya aku jadi orang Kristen, diem aja. Aku mau jalan di tempat saja. Oh, tidak boleh, saudara. Kita diam tidak boleh, jalan di tempat tidak boleh. Apa itu jalan di tempat itu gini loh, saudara. Nah, maju enggak, mundur enggak, terus kita jalan di tempat. Tidak boleh, saudara. Apa yang Tuhan minta? Supaya kita harus berlari, saudara. Ayo perlombaan lari, saudara. Ketika kita berlari, saudara, kita harus fokus arah pandangan kita ke depan. Kalau kita lari, saudara noleh kanan, noleh kiri, saudara tidak nyampe ke tempat tujuan itu. Tapi kita harus berfokus ke depan, mengarahkan diri, melihat pandangan kita harus ke depan, saudara, supaya kita bisa berlari dengan baik, kita bisa berlari dengan cepat, ya, karena berlari-lari, ya, kita bisa berlari dengan terfokus, saudara. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Diam tidak boleh, jalan di tempat tidak boleh, harus lari. Aduh, ya apa aku lari gini? Tidak bisa, saudara. Anda bertanya, firman Tuhan akan menjawab. Firman Tuhan akan memberi jawaban. Bagaimana saya harus berlari? Nah, inilah saudara, apa yang harus kita lakukan. Saudara, kita tahu seorang pelari estafet, ya saudara, dalam satu gelanggang perlombaan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seorang pelari atlet estafet, ya saudara. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini sedang dalam perlombaan berlari untuk mencapai tujuan kita, melihat berkat yang ada di hadapan kita. Saudara, kita berlari, saudara, dengan iman. Kita berlari dengan iman, bukan lari cuma pokoknya asal lari, saudara. Dengan iman, kita hidup, kita berjalan, semuanya dengan iman. Iman artinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, apa yang harus kita perhatikan ketika kita berlari, saudara? Ketika kita berlari harus dengan iman kita. Apa yang harus kita perhatikan? Ini semua untuk kita, bukan hanya untuk kepada sidang jemaat, tetapi ini pun juga kepada sidang, kepada gembala sidang. Semua kita harus
mencapai arah tujuan kita. Sekarang bagaimana caranya untuk kita berlari, untuk kita fokus kepada Tuhan? Ya, mari kita akan melihatnya. Bagaimana caranya lari, tidak asal-asalan lari gitu. Enggak, saudara. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Inilah caranya, inilah kriterianya yang Tuhan minta ketika kita berlari mencapai tujuan kita. Ada satu kriteria. Mari kita baca. Ya. Ayat yang terakhir ini ya, Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Inilah kriteria kita harus berlari itu. Sudah ya, mari saya akan bacakan buat saudara ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi di sekitar kita ini ada beberapa hal yang mengelilingi kita. Dan kemudian firman Tuhan mengingatkan, marilah kita menanggalkan, bukan meninggalkan. Menanggalkan. Apa ya arti menanggalkan? Sinonim kata menanggalkan itu apa? Betul. Melepaskan. Saya lagi berpikir dalam bahasa Jawa. Menanggalkan. Apa? Bisa dibantu? Mencoplokkan. Bisa mencoplokkan. Apa lagi? Mari kita ngeculno. Ya wis tak apa-apa. Pokoknya bahasa yang gampang gitu aja ya. Bukan meninggalkan, saudara. Bukan ya, bukan meninggalkan. Tapi meninggalkan, melepaskan, mencoplokkan, apa lagi? Ya seperti itulah ya. Menanggalkan semua beban dan apa saudara? Dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ini diwajibkan, saudara. Lari itu adalah satu kewajiban perlombaan. Dan ayat yang kedua apa dikatakan di situ, saudara? Ayat yang kedua adalah marilah kita melakukannya dengan apa, saudara? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, ya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang bagian B tidak akan saya kupas dulu, mungkin akan minggu depan ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi saudara berkasih, yang pertama firman Tuhan mengingatkan adalah kita harus menanggalkan beban hidup kita. Tanggalkan beban hidup kita, dosa yang merintangi kita. Saudara, dosa itu adalah penghambat untuk kita menerima sesuatu. Dosa adalah penghambat untuk kita menerima kuasa keajaiban Tuhan. Yesaya, ya saudara, silakan baca Yesaya 59 ayat berapa itu, saudara? Ayat 1 atau 2 ya, saudara. Bahwa pemisah antara kita sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya, pemisah kita sehingga kita tidak bisa mendapatkan pertolongan Tuhan, itu adalah apa, saudara? Adalah dosa. Dosa, saudara. Jadi makanya, saudara, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Pertama, mata tertuju, ya. Kemudian, ya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, ya, saudara. Kita menanggalkan beban hidup kita. Kita menanggalkan dosa yang merintangi kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita mau berlari dengan tekun. Artinya kita mau berlari dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada dalam firman Tuhan. Jadi apa, saudara? Larinya tidak ngawur, saudara. Ada aturannya. Di sini loh aturannya, saudara ya. Tidak asal lari nabiak-nabiak. Tidak, saudara ya. Tetapi kita mau berlari dengan tekun dan memperhatikan rambu-rambu yang ada. Dan yang ketiga adalah, saudara, ini ayat yang kedua tadi ya, berlari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita berlari dengan mata yang tertuju sambil lari kita lihat sana, lihat situ, lihat sana, lihat situ. Tidak nyampe-nyampe. Kita tidak akan fokus
Ya, nah kita berlari dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Arah pandangan kita harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kita akan berlari untuk mencapai kehidupan kita. Apa? Akhir hidup kita adalah hidup yang kekal. Kita harus mentaati kriteria-kriteria yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tidak boleh ngawur. Ya, diam tidak boleh. Ya memang tidak boleh. Santai tidak boleh. Jalan di tempat tidak boleh. Kita harus lari, tapi larinya pun jangan ngawur, saudara. Harus tertuju, harus fokus. Ya, puji nama Tuhan. Ada kriteria-kriteria yang